Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kelompok SMP 02 dengan kemudian dengan alay tugas bersama dari formal akan menyampaikan presentasinya. Berikutnya. Nah, berikut di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah Bintang Ayah Wijaya, lalu ada Muhammad Fadil dan saya sendiri yaitu Ahmad Lutfi Nawir. Berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas apa saja terkait tugas-tugas besar metode formal ini. Yang pertama adalah ada deskripsinya, lalu ada pendiskusiannya, lalu ada proses pemodelannya, lalu ada eksekusi dan analisisnya, lalu ada kesimpulan, dan juga terakhir ada link dokumen dari kita. Berikutnya, nah, deskripsi. Nah, tugas besar pada bentuk formal ini diberikan ini adalah pemodelan perangkat lunak dengan alloy. Yang bentuk melakukan pemodelan formal terhadap bahasa pemrograman berbasis objek atau PO dengan menggunakan bahasa spesifik yaitu alloy. Nah, sistem yang akan digunakan dari kelompok ini adalah sistem manajemen perpustakaan. Nah, sistem ini dirancang untuk mengelola koleksi buku, peminjaman, dan pengembangan buku dari anggota perpustakaan. Ya. Nah, beneficinian. Nah, pertama itu ada signature yang pertama itu ada basista yang terbuka sebagai induk. Lalu ada library entity yang mempresentasikan sistem perpustakaan. Lalu yang tiga ada books yang mempresentasikan buku dalam perpustakaan. Lalu ada library member yang mempresentasikan sebagai anggota perpustakaan. Lalu yang terakhir ada loan yaitu mempresentasikan peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Nah, fungsi dari get loan yang pertama itu adalah get loan yang fungsi ini itu berfungsi sebagai mendapatkan kumpulan peminjaman terkait dengan suatu anggota perpustakaan yang diberikan sebagai argumen. Berikutnya. Nah, itu ada predikat. Yang pertama itu ada valid loan. Nah, predikat ini sebagai memeriksa apakah suatu peminjaman loan itu dianggap sah atau tidak. Lalu dan overlapping loans. Ini memeriksa apakah anggota perpustakaan memiliki peminjaman yang tumpang tindih satu sama lain. Lalu yang ketiga ada loan limit. Nah, ini predikat ini memeriksa apakah seorang anggota perpustakaan atau library member telah mencapai batas maksimum peminjaman sekaligus. Yang terakhir ada book available. Nah, predikat ini memeriksa apakah suatu buku atau book tersedia untuk dipinjam oleh anggota perpustakaan atau library member. Berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bintang. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan bagian constraint. Pada bagian constraint terdapat all loan, valid loan. Bagian ini memastikan bahwa semua peminjaman atau loan dalam sistem memenuhi kriteria peminjaman yang sah sesuai dengan predikat valid loan. Dan ada bagian all M, library member, no overlapping loans. Bagian ini memastikan bahwa untuk setiap anggota perpustakaan atau library member tidak ada peminjaman yang tumpang tindih satu sama lain sesuai dengan predikat no overlapping loans. All M, library member, loan limit. Bagian ini memastikan bahwa setiap anggota perpustakaan library member tidak memiliki lebih dari 5 peminjaman sekaligus sesuai dengan predikat loan limit. Dan all B, book M library member, book available BM. Bagian ini memastikan bahwa setiap book yang diminta oleh perpustakaan atau library member tersedia untuk dipinjam sesuai dengan predikat book available. Selanjutnya, baik, di sini ada pendefinisian komponen bagian run comment. Di sini ada run for tree. Maksudnya untuk mengeksekusi analisis alloy untuk melihat apakah model yang telah didefinisikan dalam spesifikasi konsisten dan memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan melakukan analisis selama 3 iterasi. Selanjutnya, ya, baik, di sini ada proses pemodelan alloy-nya. Yang pertama ada signature. Di signature library di sini terdapat book yaitu set book. Koleksi buku di sini berfungsi untuk menyimpan koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Ada member, set library member. Di sini adalah untuk koleksi
anggota perpustakaan. Di sini ada loans, koleksi pinjaman buku oleh anggota perpustakaan. Selanjutnya ada signature book extend library entity. Di sini digunakan untuk menyimpan judul buku, yaitu title, author, pengarang buku, dan inventory number sebagai nomor untuk inventaris buku. Nah, selanjutnya ada signature library member extend ke library entity. Di sini ada parameter name, yaitu nama anggota perpustakaan, dan member yang integer sebagai nama identifikasi anggota, dan loans digunakan untuk sebagai pinjaman buku oleh anggota perpustakaan. Selanjutnya ada signature loan extend library. Ini ada loan date adalah tanggal peminjaman. Dan return date sini digunakan untuk tanggal pembelian book, yaitu adalah buku yang dipinjam, dan member library member adalah anggota perpustakaan yang melakukan peminjaman. Dan ada function untuk mengembalik function get loan. Ini digunakan untuk mengembalikan set pinjaman yang dimiliki oleh seorang anggota perpustakaan. Dan ada predicate valid loan. Valid loan di sini digunakan untuk memeriksa apakah tanggal pengembalian setelah tanggal peminjaman. Dan selanjutnya ada no overlapping loans. Di sini digunakan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pinjaman untuk anggota satu sama lain. Yang selanjutnya ada load limit. Ini memastikan semua anggota tidak memiliki lebih dari 5 pinjaman sekaligus. Dan di sini ada book available untuk memeriksa ketersediaan buku jika dipinjamkan saat ini. Lalu ada constraint di sini untuk constraint 4 untuk memastikan semua pinjaman valid loan. Selanjutnya ada constraint untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pinjaman untuk satu anggota. Selanjutnya ada constraint lagi untuk memastikan setiap anggota tidak memiliki dari 5 pinjaman. Constraint untuk memastikan setiap buku tersedia jika dipinjamkan saat ini. Dan terakhir ada transform untuk melakukan analisis untuk 3 skenario atau melakukan iterasi selama 3 kali. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksekusi dan analisis. Di sini kita dalam melakukan proses analisis, kami menggunakan Alloy Analyzer untuk melakukan pengujian pada alloy yang sudah kami buat. Alloy Analyzer adalah alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan memadukan sistem berbasis spesifikasi formal menggunakan bahasa spesifikasi alloy. Nah, di sini ada eksekusi dan analisis. Berikut adalah langkah-langkah kami dalam melakukan pengujian dengan alloy. Yang pertama ada jalankan alloy analyzer, yang kedua salin kode yang sudah dipotongnya, yang ketiga lakukan eksekusi. Berdasarkan eksekusi yang telah kami jalankan, adalah hasil yang terpampang dari output hasil data alloy yang sudah kami buat. Di sini berdasarkan analisis yang ada pada output di atas, dapat dianalisis bahwa library system adalah bagian dari yang harus ada dalam sebuah perpustakaan, dari mulai library member, book, sampai loan. Nah, setiap bagian dari library system ini juga termasuk turunan dari library entity. Nah, balok string termasuk sebagai jenis variabel dari name. Name itu dari library member, habis itu ada title dari book, habis itu dan author juga dari book. Balok in yang merupakan turunan dari in termasuk sebagai jenis variabel dari return date dari kotak loan. Habis itu ada juga loan date yang dari variabelnya si loan. Habis itu juga member ID dari variabel library member. Habis itu juga ada inventory number dari variabel book. Pada blok loan dan book memiliki hubungan. Nah, ini bisa dilihat di sini hubungannya itu adalah book. Selain itu, blok library member dan loan, nih blok library member ini sama loan, itu juga memiliki kaitan satu sama lain. Dari mulai loan yang variabel membernya itu terkait dengan library member, habis itu juga library member juga yang terkait sama loan. Nah, mungkin ini kesimpulan dari proyek kami. Nah, yang pertama,
adalah hierarki struktur library system. Library system terdiri dari 3 entitas utama, yaitu library member, loan, dan book. Semua entitas ini merupakan turun dari library entity, menunjukkan bahwa ada hubungan hierarki atau kualitas di antara mereka. Di situ ada atribut entitas. Library member memiliki atribut seperti nama anggota, member ID, dan loan. Loan memiliki atribut seperti loan date, return date, habis itu book, dan member. Book memiliki atribut seperti title, author, dan inventory number. Itu ada tipe data variabel. Balok sering digunakan untuk jenis variabel seperti nama, seperti name, title, dan author. Habis itu balok int digunakan sebagai jenis variabel untuk atribut seperti return date, loan date, member ID, dan inventory number. Hubungan antar variabel. Habis itu terdapat hubungan antar variabel member pada entitas loan dengan variabel loan pada entitas library member. Hubungan antara variabel book dan pada entitas loan dengan entitas book. Habis itu ada validitas dan batasan. Diberikan beberapa predikat seperti valid loan, no overlapping loan, loan limit, dan book available yang menetapkan aturan dan batasan tertentu terkait dengan peminjaman buku dan kesediaan buku. Keseluruhan model tersebut mencerminkan struktur dari sistem perpustakaan dengan anggota pinjaman dan buku sebagai entitas utamanya, serta aturan atau batasan tertentu yang mengatur perilaku sistem tersebut. Model ini memberikan representasi formal untuk analisis dan verifikasi sistem perpustakaan. Mungkin itu dari kelompok kami, dan ini juga ada link dokumennya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi Tugas Network kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.